Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Nubuatan mengenai Juru Selamat. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kejadian 22 ayat 18. Sebagaimana dibahas pada renungan seiman kemarin malam, sejak saat dosa masuk ke dunia, Tuhan menjanjikan suatu kabar baik mengenai Juru Selamat yang akan datang dan diketahui oleh umat manusia. Janji pertama dari Juru Selamat yang akan datang diumumkan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15. Allah berjanji bahwa Juru Selamat, Mesias yang diurapi, akan datang melalui garis keturunan Abraham sebagaimana yang tertulis dalam Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa juru selamat akan datang sebagai seorang anak laki-laki dan akan menjadi manusia, sehingga sebagaimana tertulis dalam Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kemudian Yesaya mengatakan bahwa penebus ini akan naik tahta Daud dan mendirikan pemerintahan damai yang kekal. Yesaya 9 ayat 7. Bethlehem akan menjadi tempat kelahirannya. Mika 5 ayat 2. Kelahiran manusia ilahi ini merupakan sesuatu yang supernatural. Dalam hal ini manusia menegaskan nubuatan Yesaya 7 ayat 14 dan menerapkannya pada kelahiran Yesus bagaimana yang tertulis dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesaya juga mengungkapkan pelayanan dari juru selamat melalui nubuatan yang tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Kemudian kita dapatkan Rasul Lukas melihat kegenapan dari nubuatan Yesaya sebagaimana yang tertulis dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Lebih lanjut lagi Alkitab juga menyebutkan bahwa juru selamat akan mengalami penolakan. Dia akan dianggap sebagai tunas dari tanah kering. Sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat 2 dan 3. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Marilah kita mengenal Yesus dan memandang akan kasih-Nya yang agung, di mana ia rela menderita demi keselamatan kita. Dengan demikian kita dapat mengasihinya kembali yang dinyatakan dengan penurutan akan kemauannya. Kiranya Tuhan memberkati.